Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Syaibah Yuliana, SSMPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila. Kami dari kelompok 6 pada kesempatan kali ini akan memaparkan materi tentang Pancasila dan upaya perlindungan kawasan pesisir Indonesia. Next. Sebelum memulai, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Lutfi Izzuddin dengan NIM 1706624046 bersama dengan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Humairatul Adibah dengan NIM 1712424027. Selanjutnya ada Ilma Afrisya dengan NIM 1715624027. Lalu ada Karin Utami dengan NIM 1706624010. Dan yang terakhir Silka Devintasari 1709624033. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Next. Ya, latar belakang dari materi ini yang pertama ada Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan memiliki kawasan pesisir yang kaya akan keanekaragaman hayati. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan peningkatan aktivitas manusia, permasalahan yang dihadapi kawasan pesisir Indonesia menjadi sangat kompleks dan beragam, mulai dari kerusakan ekosistem, pencemaran, perubahan iklim ekstrim, hingga abrasi. Berikut ada upaya perlindungan dan pengelolaan kawasan pesisir secara berkelanjutan menjadi sangat penting untuk dilaksanakan. Dan kemudian Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mengandung nilai-nilai luhur yang sangat relevan dengan upaya perlindungan kawasan pesisir. Next. Di sini ada pengenalan kawasan pesisir dan tantangannya. Kawasan pesisir Indonesia adalah rumah bagi ekosistem yang sangat beragam, termasuk hutan mangrove, padang lamun, dan terumbu karang yang semuanya penting untuk keberlangsungan hidup berbagai spesies laut dan mendukung kehidupan masyarakat pesisir. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, kawasan pesisir Indonesia menghadapi berbagai ancaman yang serius. Salah satu ancaman terbesar adalah abrasi atau pengikisan pantai akibat erosi yang terus-menerus. Kemudian di sini ada implementasi Pancasila dalam masyarakat pesisir. Yang pertama, ada program pendidikan lingkungan yang menyasar masyarakat dan sekolah-sekolah di kawasan pesisir. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian alam, khususnya kawasan pesisir yang menjadi tempat tinggal mereka. Kemudian ada kegiatan penanaman mangrove secara bersama-sama. Masyarakat pesisir seringkali mengadakan kegiatan penanaman mangrove secara bersama-sama sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan mereka. Next. Kemudian di sini ada peran Pancasila dalam perlindungan lingkungan. Dalam sila kedua, yaitu mendorong masyarakat untuk memperlakukan alam dan lingkungan dengan adil, untuk mengajarkan bahwa manusia harus hidup berdampingan dengan alam dan tidak boleh merusaknya demi keuntungan pribadi atau golongan tertentu saja. Kemudian ada peran Pancasila dalam perlindungan lingkungan di sila kelima, yaitu mencerminkan upaya memberikan keadilan dalam hal akses dan manfaat lingkungan bagi semua orang. Next. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan dengan saya. Di sini ada nilai-nilai Pancasila dalam perlindungan kawasan pesisir. Yang pertama itu sila pertama mengajarkan penghormatan terhadap alam sebagai anugerah Tuhan. Yang dimana contohnya itu seperti pengakuan atas kekuasaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta, mendorong masyarakat untuk menjaga dan melestarikan kawasan pesisir sebagai anugerah yang harus dijaga. Kegiatan penanaman mangrove ini misalnya
dapat dipandang sebagai bentuk syukur atas karunia alam. Lalu yang kedua itu ada sila kedua, memastikan keadilan akses terhadap lingkungan sehat. Contohnya itu pengelolaan kawasan pesisir yang berkelanjutan, memastikan ketersediaan sumber daya alam bagi generasi mendatang. Ini mencerminkan sikap adil dan beradab dalam pemanfaatan sumber daya alam. Selain itu, perlindungan terhadap masyarakat pesisir dari bencana alam seperti abrasi itu juga merupakan wujud pengamalan sila kedua. Nah, yang ketiga itu ada sila ketiga itu menekankan kolaborasi lintas pihak, yang dimana contohnya itu upaya bersama antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak dalam menjaga kelestarian kawasan pesisir. Hal ini menunjukkan semangat persatuan. Kolaborasi ini juga penting untuk mencapai tujuan bersama, yaitu menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Lalu sila keempat itu mendorong pengambilan keputusan melalui musyawarah, yang dimana contohnya itu pengambilan keputusan terkait pengelolaan kawasan pesisir ini melibatkan partisipasi masyarakat melalui musyawarah. Hal ini harus dipastikan bahwa kebijakan yang diambil itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan mempertimbangkan dampak lingkungannya. Dan yang terakhir atau sila kelima itu menegaskan pentingnya keadilan sosial termasuk menciptakan pekerjaan. Nah, contohnya ini itu pembagian manfaat dari pengelolaan kawasan pesisir yang merata bagi seluruh masyarakat, terutama masyarakat pesisir. Jadi, pewujudan pengamalan sila kelima ini itu upaya mengurangi kesenjangan sosial antara masyarakat pesisir dan masyarakat lainnya juga menjadi bagian dari implementasi sila kelima. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Berikutnya ada kebijakan dan peraturan terkait. Salah satu kebijakan utamanya yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang mengatur pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kebijakan ini menekankan pentingnya keberlanjutan ekosistem pesisir sekaligus kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sumber daya tersebut. Dalam pelaksanaannya, kebijakan ini mendorong rehabilitasi ekosistem seperti mangrove dan terumbu karang. Selain itu, pemerintah juga mengawasi aktivitas ilegal seperti penangkapan ikan dengan cara yang merusak lingkungan. Langkah-langkah tersebut dapat memastikan pemanfaatan sumber daya alam pesisir dilakukan secara bertanggung jawab, sehingga manfaatnya dapat dirasakan hingga generasi mendatang. Nah, dengan pendekatan tersebut, kebijakan perlindungan pesisir tidak hanya melindungi lingkungan, tetapi juga mendukung masyarakat lokal yang bergantung pada ekosistem pesisir untuk mata pencaharian mereka. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada upaya pemerintah dan masyarakat. Nah, pemerintah merehabilitasi ekosistem pesisir dan menerapkan kebijakan berbasis lingkungan. Masyarakat berperan melalui kegiatan penanaman mangrove, pembersihan pantai, serta pelaporan aktivitas ilegal. Nah, kolaborasi antar pihak ini mendorong kesadaran efektif dan kesadaran kolektif antar pihak dan melibatkan edukasi untuk melestarikan kawasan pesisir. Next. Nah, jadi pada kesimpulannya, masyarakat pesisir ini harus berperan aktif dalam melindungi lingkungan sebagai implementasi nilai Pancasila, khususnya nilai gotong royong dan keadilan sosial. Hal ini menciptakan keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam untuk generasi mendatang. Namun, tantangan seperti penegakan hukum dan pengawasan lingkungan memerlukan koordinasi kuat antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan sebagai pihak ketiga. Nah, upaya ini bertujuan untuk menjaga kelestarian kawasan pesisir sambil mendukung kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan.
Oke, cukup sekian pemaparan materi dari kelompok 6. Apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.